warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang di Ngobrol Pintar Bareng, podcast santai buat ngebahas hal-hal penting soal dunia anak. Ya, bareng aku Aulia Laila. Dan aku Selvirianti. Hari ini kita ngobrolin soal bahasa dan literasi anak usia dini. Wah, topik ini sangat penting banget loh, Aul. Setuju, tapi kita bahasnya santai aja ya, biar gak tegang banget. Oke, kita mulai ya yang paling dasar dulu. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Kalau boleh tahu nih, apa itu perkembangan bahasa dan literasi anak? Nah, kan tadi apa ya itu perkembangan bahasa dan literasi anak. Nah, jadi perkembangan bahasa itu mencakup untuk mendengarkan, berbicara, memahami dan menggunakan bahasa. Nah, perkembangan bahasa ini terbentuk mulai dari sejak bayi, bahkan sejak dalam kandungan. Nah, ketika dalam kandungan, usia kehamilan sedang memasuki sekitar 6 bulan. Jadi sudah bisa mendengar suara dari luar, terutama suara ibu. Contohnya seorang ibu itu mengajak bayinya berbicara, menyanyikan lagu, atau membacakan Al-Quran atau cerita. Jadi ketika bayi sudah lahir, dia akan meresponnya sangat positif dan lebih tenang terhadap suara ibu atau mendengarkan lagu yang sering didengarnya di dalam rahim gitu. Sedangkan literasi itu mencakup kayak mengenal suara, huruf, kata, ataupun memahami cerita dari buku gitu. Anak gak harus bisa baca tulis dulu, tapi pentingnya anak itu mengenalkan konsep dasar literasi seperti misalnya kayak membaca buku cerita begitu. Wah, luas sekali ya cangkupan perkembangan bahasa dan literasi anak. Nah, gimana ya? Selanjutnya nih ngobrol-ngobrol tentang literasi dan bahasa anak. Bagaimana sih kayak apakah penting gitu stimulus bahasa dan literasi anak untuk bahasa dan literasi untuk anak usia dini? Tentunya sangat penting banget ya, karena perkembangan otak anak itu terjadi pada usia 0 sampai 6 tahun gitu. Orang tua dan guru itu punya peran kunci. Caranya itu bisa sederhana seperti mengajak anak ngobrol dua arah, bukan hanya memberi perintah gitu. Contohnya, daripada berkata cepat, pakai sepatunya, jadi ubah menjadi kita mau kemana sekarang, kita apa yang kira kita butuhkan, pakai sendal apa sepatu ya. Nah, jadi anak itu bisa berpikir, menjawab gitu apa yang mau dibutuhkannya. Nah, ini juga mengembangkan bagaimana anak mau berpendapat seperti itu. Lalu bisa juga dengan membacakan buku cerita setiap hari, bermain peran, dan atau drama sederhana. Nah, dengan ini bukan cuma menyenangkan, tapi juga memperkaya kosakata dan menumbuhkan rasa ingin tahu gitu terhadap anak. Ya, seperti itu. Seperti itu ya. Terus apakah ada tantangan dan apa sih itu? Solusi. Selanjutnya nih, apakah ada tantangan dan solusi pada penerapan bahasa dan literasi anak? Tantangannya ya pasti banyak. Misalnya anak terlalu sering screen time pasif, jadi nantinya anak itu kurang interaksi, dan bisa juga anak itu kayak kurang percaya dirinya gitu. Lalu ada orang tua kurang membacakan buku karena kesibukan, jadi kurangnya waktu untuk anak. Yang ketiga itu ada
lingkungan yang kurang mendukung. Jadi seperti tidak adanya perpustakaan anak. Lalu tadi ya solusinya itu bisa dimulai dengan hal kecil seperti sediakan dulu 15 menit sebelum tidur untuk membaca buku, atau gunakan bahasa yang kaya saat berbicara, dan ya kayak saat berbicara seperti itu. Nah, sahabat edukasi, bahasa dan literasi bukan hanya tentang pembelajaran sekolah saja. Nah, ini adalah bekal hidup. Nah, dengan bahasa, anak bisa menyampaikan perasaan. Nah, dengan literasi juga, anak bisa memahami dunianya. Yuk kita jadi pendamping aktif bagi anak-anak kita dan bertumbuh jadi pembelajar sejati. Nah, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa share podcast ini kalau bermanfaat, dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.